Karina Tunisia dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Wali Songo Semarang. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan bakteri. Nah, sebelum masuk ke bakteri itu sendiri, kita pelajari dulu apa sih sebenarnya mikrobiologi. Mikrobiologi adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari organisme berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti bakteri, virus, jamur mikroskopis, protozoa, dan alga mikroskopis. Di antara semua mikroorganisme tersebut, bakteri ini termasuk yang paling awal diteliti karena berperan penting dalam kehidupan, baik sebagai penyebab penyakit maupun sebagai mikroba yang menguntungkan. Nah, bakteri adalah organisme prokariotik yang bersel tunggal yang hidup hampir di semua lingkungan, baik tanah, air, udara, hingga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, pemahaman manusia tentang bakteri itu nggak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui sebuah proses panjang. Nah, bagaimana sih proses sejarah panjang tersebut? Mari kita simak. Selama berabad-abad, para ilmuwan itu memperdebatkan asal-usul kehidupan melalui dua pandangan besar, yaitu abiogenesis dan biogenesis. Abiogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda mati. Gagasan ini itu dipopulerkan oleh Aristoteles kira-kira 350 sebelum Masehi, yang percaya bahwa belatung muncul dari batang busuk dan tikus dapat berasal dari tumpukan jerami yang lembab. Keyakinan tersebut bertahan sangat lama karena saat itu belum ada teknologi untuk mengamati mikroorganisme, sehingga segala fenomena alam diterima ada apa adanya tanpa bukti eksperimental. Kemudian pada abad ke-17, pandangan abiogenesis mulai digugat. Ada ilmuwan namanya Francisco Redi. Di tahun 1668, ia melakukan eksperimen sederhana menggunakan toples berisi daging. Ia membandingkan toples yang terbuka, tertutup kain kasa, dan yang tertutup rapat. Hasilnya, belatung hanya muncul pada toples yang terbuka, bukan dari daging, tetapi dari telur lalat yang hinggap. Nah, eksperimen ini menjadi bukti kuat bahwa organisme makroskopis tidak muncul secara spontan. Namun, para pendukung abiogenesis masih berdalih bahwa penelitian Redi belum membuktikan kasus pada organisme mikroskopis. Nah, pendekatan ini berlanjut pada abad ke-18, di mana Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan dengan merebus kaldu dalam bejana tertutup. Nah, kaldu yang ditutup tetap jernih dan bebas mikroba, tetapi kaldu yang dibiarkan terbuka menjadi keruh. Spallanzani menyimpulkan bahwa mikroba berasal dari udara, bukan dari materi tak hidup. Akan tetapi, ilmuwan pendukung abiogenesis tetap menolak hasil ini dengan alasan bahwa menutup bejana itu menghilangkan udara yang mereka anggap sebagai unsur penting untuk muncul kehidupan secara spontan. Perdebatan pun belum berakhir. Kemudian, kepastian muncul pada tahun 1861. Louis Pasteur itu melakukan eksperimen pamungkas dengan labu leher angsa. Dalam percobaannya tersebut, Pasteur itu merebus kaldu nutrisi di dalam labu berleher panjang yang berbentuk huruf S seperti ini. Nah, udara masih dapat masuk, tetapi debu dan mikroorganisme tertahan di lengkungan leher labu. Kaldu tersebut tetap jernih selama berbulan-bulan dan hanya dipenuhi mikroba ketika leher labu dipatahkan. Hasil ini membuktikan secara eksperimen bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan, tetapi berasal dari mikroorganisme sebelumnya. Nah, dengan demikian, teori biogenesis ini terbukti dan teori abiogenesis resmi runtuh, setidaknya untuk organisme modern. Kemudian, ada yang namanya era keemasan mikrobiologi dan identifikasi bakteri penyakit.
Nah, pada akhir abad ke-19 disebut juga sebagai Golden Age of Microbiology. Pada masa ini, Pasteur itu menunjukkan bahwa bakteri yang dapat menyebabkan fermentasi dan penyakit. Sementara Robert Koch berhasil menemukan bakteri penyebab antraks, kolera, dan tuberkulosis. Koch juga menyusun Koch postulates untuk membuktikan hubungan bakteri dengan penyakit. Nah, pada era yang sama muncul berbagai teknik penting seperti pewarnaan gram, medium kultur, dan cawan Petri. Semua penemuan ini membuat bakteri bisa diklasifikasi, dikultur, dan dipelajari secara detail di laboratorium. Lalu, memasuki abad ke-20, penelitian bakteri membawa dampak besar bagi dunia medis. Penemuan penisilin oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 menyelamatkan jutawan nyawa. Diikuti perkembangan berbagai antibiotik lain. Setelah itu, fokus penelitian bergeser ke tingkat genetik. Penemuan DNA sebagai materi genetik, kemudian ada PCR, enzim restriksi, serta mekanisme pertukaran gen bakteri seperti konjugasi dan transduksi. Bakteri pun berubah dari sekadar organisme penyebab penyakit menjadi organisme model untuk memahami genetika dan evolusi. Kemudian abad ke-21 atau abad sekarang, mikrobiologi memasuki era genomik dan mikrobiom. Teknologi whole genome sequencing memungkinkan ilmuwan membaca seluruh gen bakteri, sementara riset mikrobioma mengungkapkan bahwa tubuh manusia dihuni oleh triliunan bakteri yang justru membantu metabolisme, pencernaan, dan imunitas. Nah, selain itu, muncul teknologi yang bernama CRISPR, adalah mekanisme yang sebenarnya berasal dari bakteri, yang kini menjadi alat utama rekayasa genetika modern. Nah, sejarah panjang ini menunjukkan bahwa mikroorganisme yang tak terlihat justru memiliki peran terbesar dalam kesehatan, lingkungan, industri, dan masa depan bioteknologi. Nah, dari penemuan pertama Anthony van Leeuwenhoek hingga berkembangnya mikrobiologi modern, perjalanan sejarah bakteri telah membuka mata kita bahwa makhluk hidup berukuran mikroskopis pun mampu mengubah peradaban manusia. Nah, itu saja mengenai sejarah perkembangan bakteri. Semoga video ini bisa memberi gambaran tentang bagaimana ilmu pengetahuan terus berkembang dari masa ke masa. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!